يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ya, di sini ada yang nanya tentang bolehkah membayar puasa wajib di hari Jumat, Sabtu, Ahad? Gimana jawabannya jemaah? Memang ada larangan dari Nabi SAW itu mengkhususkan hari Jumat dengan apa? Puasa. Ya. Mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Bahkan sebagian riwayat dengan qiyamul lail. Kenapa ente getol qiyamul lail malam ini? Karena Jumat, malam Jumat. Enggak. Atau kenapa ente puasa hari ini? Karena hari Jumat, hari mulia saya puasa makanya. Akhirnya dia ifratkan, dia khususkan, dia sendirikan puasa. Apa? Di hari Jumat. Ini dilarang Nabi SAW. La takhussu yaumal jum'ati bisiyamin. Ya, jangan kalian apa? Khususkan hari Jumat itu dengan apa? Dengan puasa. Wala lailataha ya biqiyamin. Jangan juga kalian khususkan ya malam Jumat itu dengan qiyamul lail. Dikhususkan. Padahal di malam-malam lain kagak. Misalnya Jumat, qiyamul lail karena malam Jumat, karena Jumatnya. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun misalnya ada orang bertepatan, misalnya dia contoh dulu nih. Ada orang bertepatan saum Arafah pas dengan hari Jumat misalnya. Boleh nggak dia saum Arafah di hari Jumat? Dulu Ustadz kita, orang tua kita pernah meralat jawaban beliau tatkala melarang ya puasa hari Jumat ya kalau bertepatan dengan Arafah misalnya tidak boleh puasa ya. Tapi beliau telah ralat itu karena memang kurang tepat mencintai sunnah ta'ala. Bahwa kita puasa hari Jumat itu yang bertepatan dengan Arafah misalnya ya, itu bukan karena Jumatnya, tapi karena apa? Hari Arafahnya. Atau bertepatan hari Sabtu kah atau Ahad kah? Boleh nggak jemaah? Nggak masalah. Kita puasa bukan mengagungkan hari Sabtunya kayak orang Yahudi atau mengagungkan hari Ahadnya seperti orang Nasara. Bukan, tapi karena bertepatan dengan hari puasa yang memang disunnahkan. Jelas ini jemaah? Ya, wallahu ta'ala itu yang lebih tepat. Nah, sekarang berarti boleh enggak mengqadha puasa wajib ya di hari Jumat atau Sabtu kah atau Ahad kah? Boleh enggak? Boleh, karena niatnya kita puasa hari itu apa? Dalam rangka qadha, bukan karena hari Jumatnya. Karena mungkin niatnya apa? Saya sempatnya, luangnya hari Jumat itu, hari itu, bukan karena saya menghususkan, mengistimewakan hari Jumat itu akhirnya apa? Saya qadhanya hari Jumat misalnya. Enggak, bukan karena itu. Karena memang mungkin dia lagi libur mungkin, atau lagi luang mungkin, lagi fresh, lagi apa hari Jumat itu. Akhirnya dia puasa qadha hari Jumat tersebut. Bukan karena hari Jumatnya. Paham ini? Ya, maka di waktu itu enggak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Rabb, panjang sekali ini. Tulisannya kecil, panjang pula. Antum yang harus sabar. Ini kan harus dibaca jemaah. Kecil. Terus full. Antum yang kasihan. Baca enggak? Antum zikir dulu ya sampai saya selesai baca. Ya Allah, bantulah saya untuk membacanya. Kecil sekali. Ya, saya sudah ada feeling isinya ya. Jadi dia bertanya tentang seorang yang dia tahu dia rajin baca Quran katanya di masjid. Mungkin kasusnya nggak di sini ya, mudah-mudahan di tempat lain ya. Kemudian
ternyata dia dengar katanya banyak sekali kesalahan-kesalahannya yang terjadi ketika dia baca Quran. Panjang pendeknya salah, bahkan huruf-hurufnya juga kadang tertukar-tukar sehingga kesalahan bacaan dia sampai mengubah arti. Berarti masuk lahan jali kalau sampai mengubah arti ya. Kemudian setelah itu saya dekati bapak tersebut untuk jangan ini kasus di sini kemudian dalam rangka nembak. Saya nggak suka pertanyaan dalam rangka nembak orang. Paham maksud saya nggak? Jangan sampai kita bertanya itu dalam rangka nembak orang karena dia lagi di majelis itu nggak bagus. Ya, mencintai. Bener-bener memang nanya ya niatnya untuk apa? Pengen tahu gitu ya. Gimana yang seperti ini misalnya. Ya, jangan sampai niatnya apa? Nembak, hampir kena lo, saya nanya nih sengaja misalnya. Jangan jemaah, nggak bagus. Kemudian saya dekati bapak tersebut untuk menyarankan agar dia mengikuti tahsin baca Al-Quran. Nah, saran yang bagus, saran yang bagus. Ketika kita tahu bacaan saudara kita mungkin kurang bagus atau apa, saranin supaya apa? Ikut tahsin, bagus nggak jemaah? Bagus ini nggak? Tapi ingat, nyaranin juga harus dengan cara yang bagus. Nyaranin dia tahsin, bagus nggak? Tapi cara nyaranin juga harus dengan cara yang bagus. Oh bapak ini kacau balau pak, parah bapak ini bacaannya. Bapak ini dah nggak bisa ngomong saya nih, kacau bener bapak ini bacaannya. Ayo bapak mending tahsin aja tuh sama ikut tuh. Kalau gitu caranya yang ada dikamplang antum nanti gitu kan. Nah, namun bapak tersebut malah menjawab, bapak sudah tua. Ya kurang bagus nih jawaban kayak gini. Karena belajar itu nggak kenal usia, mencintai SWT. Nggak kenal usia. Mau sampai peot-peotan ibaratnya, belajar itu apa? Tetap mencintai SWT. Kadang sebagian kita malu belajar kalau udah umur itu, mana apa? Ya mungkin malu sama kolega teman belajarnya nanti semajelis tuh, oh bapak udah setua ini belum bisa juga ya misalnya. Ya jangan hilangkan. Kata Imam Mujahid bin Jabr muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Enggak dapat ilmu, enggak akan dapat ilmu orang yang malu sama yang sombong. Untung di sini laporan maksud pertanyaannya tidak menunjukkan dia sombong. Wah, kamu sok pinter saya. Itu berarti sombong gitu ya. Kalau ini ya kemungkinan mungkin malu gitu ya. Atau udah dia bilang, masa saya udah tua bangka kayak gini, ibaratnya mau belajar Quran nanti bukunya sama kayak cucu saya dong, Bu Iqra atau Umi gitu kan, dan seterusnya. Malu dong saya. Nah, nggak pakai. Belajar itu ya dari sejak buayan kata hikmah, kata bijak sampai masuk liang, sampai apa? Minal mahdi ilal lahdi, sampai masuk liang lahat, sampai mati kita belajar. Sampai Imam Ahmad ditanya sama bundanya, sampai kapan kau belajar nak? Sampai apa? 2 kaki ini diletakkan atau berpijak di tanah surga, baru berhenti belajar. Berarti nggak ada batasan umur. Mana senang tuh ngelihat bapak-bapak tua di sebagian tuh ikut tahsin apa tuh, masya Allah. Mak-mak tua-tua, aki-aki, nenek-nenek ikut tahsin tuh, masya Allah bagus. Ya. Mungkin sebagian juga ada yang terinspirasi, ada potongan kajian ana itu yang bilang malu menghadap kepada Allah dalam keadaan belum bisa baca Quran. Kalau buat cari duit wah banyak waktu untuk belajar Quran di hari libur atau sekali dalam sepekan, 2 kali dalam sepekan. Masa nggak ada waktu pula aja mencintai SWT. Ya malu aja gitu kan, mencintai SWT. Nanti kita pulang menghadap Allah belum bisa baca Quran, mencintai SWT. Terus gimana kita mau paham tentang buku petunjuk kita itu Quran, kitab kita ini isinya apa? Nah, kalau kita baca aja nggak bisa gitu kan, mencintai. Usahakanlah jemaah belajar. Dan Allah nggak akan melihat kamu jadi qari'ah atau kagak. Allah nggak menuntut kita jadi apa? Harus paham qiraatus sab'ah gitu kan? Enggak jemaah. Yang Allah tuntut apa jemaah? Kamu melalui proses belajar, nggak mau belajar, itu yang Allah akan lihat jemaah. Allah nggak akan hisap kita kamu qari apa enggak gitu, fasih apa enggak, belajar.
Makanya ada keutamaan, Rasul katakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu ya wa huwa wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Ya. Orang yang mahir dalam baca Quran, dia bersama malaikat-malaikat yang mulia dan bakti kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang terbata-bata baca Quran dan berat sekali, susah sekali, tapi terus belajar, enggak berhenti, dia belajar terus, latih, duduk depan guru, perbaiki Pak Ustaz, perbaiki, sabar. Walaupun terbata-bata, berat, lahu ajran, dia tetap mendapatkan apa? Masya Allah. Mirip seperti ulama berjitihad, ya, terus benar ijtihadnya. Berapa Pak? 2. Masya Allah, ngeri dia mencintai, nggak main-main belajar Quran itu, ya. Maka apa? Jangan malu, walaupun udah tua, ayo. Ya, jadi bapak sudah tua katanya, berarti dia sopan jawabnya ini ya, bagus jawabnya, nggak rengeh gitu kalau bahasa Lomboknya itu, bagus jawabnya. Bapak udah, maksudnya bukan bagus, maksudnya dia tidak marah-marah jawabnya gitu. Bapak udah tua katanya, biarin yang muda-muda saja yang belajar. Ini salah Pak, ini saya tegur, ini saya nasihati, ini kita kan mempraktekin kunu qawamin ya. Udah, saya mau tegur di sini bahwasanya Pak, kita mau tua, mau muda, mau bocil, mau apa, semua kita punya kewajiban untuk apa? Belajar. Dan tidakkah kita ngebet untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan Nabi SAW dengan belajar Quran? Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Yang disebut pertama kali siapa? Yang belajar Al-Qur'an. Istimewa jemaah. Mari jemaah. Mau tua mau apa? Ayo. Ya, datengin. Kalau malu datengin guru privat ke rumah. Perlu duitnya banyak, misal ngapain tuh duit ngendon di ATM? Udah, undang tuh guru ke rumah. Tolong Pak Ustadz, privat, nggak apa-apa. Kalau memang agak izin ke majelis umum, datengin guru, jemaah cintai. Hebat, kalau sampai seperti itu, usaha jemaah. Itu jemaah cintai. Bismillah, ya. Mulai. Kapan lagi? Ya, entar Ustadz, entar mati. Gimana coba? Ya, belajar kita nggak apa-apa jemaah cintai. Berusaha semampu kita. Ya, agar Allah lihat proses yang kita jalani, usaha kita yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ya suatu yang tercela ya, nggak bagus. Maksudnya orang sudah tahu, ya, orang sudah tahu bacaannya berantakan, misalnya salah-salah, keliru dan seterusnya gitu kan, pendek panjangnya masih naudzubillah lah, masih parah lah misalnya kan, atau penyebutan hurufnya dan seterusnya masih ya sangat jauh misalnya. Dia nyadar itu, tapi nggak ada usaha untuk belajar memperbaiki. Karena takutnya ini orang ya maksudnya masuk dalam celaan jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam kategori celaan dan masuk dalam kategori enggan belajar ya jemaah cintai ke Subhanahu wa ta'ala, ya, enggan belajar, padahal kita diperintah untuk belajar, wajib, harus jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang kita harus adil berkata di sini bahwa belajar ya Al-Quran, menghafal Quran, belajar Al-Quran, memperdalami ilmu Al-Quran, ta'ammuk tentang ilmu qiraat dan seterusnya, memperdalami ilmu qiraat, memang secara hukum syar'i itu hukumnya apa jemaah? Fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah yang benar-benar memperdalami. Tapi untuk sebatas belajar yang kira-kira bisa membuat paling tidak Fatihah kita genah gitu loh, biar enggak alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah, paling tidak lah untuk memperbaiki Fatihah kita yang merupakan rukun gitu kan jemaah. Kenapa kita malas belajar? Ya, supaya enggak berantakan arti ayat-ayat yang kita baca yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Nanti surat langganan qul huwallahu ahad, harusnya qul pakai qaf, akhirnya kul makanlah dia Allah yang Maha Esa. Kan madarat dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Harusnya qul, katakanlah qul pakai qaf, qaqiqubaq,
Harusnya malah qul huwallahu ahad, enggak peduli. Akhirnya makanlah dia Allah yang Maha Esa. Nauzubillah. Ya. Maka saya anjurin jemaah, ini nasihat dari saya, belajar, enggak kenal umur ya, namanya belajar itu. Allah enggak akan melihat hasil, Allah melihat proses dan usaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.